除了获取魂环，等待也是一种修炼。打开微信扫一下这个二维码，这里每周都有新看点，幕后爆料，帅气的人物壁纸，凤凰涅槃，浴火重生。我在微信等你。Kian Renskui yang sudah memperlihatkan jati dirinya, dia mengeluarkan pedang hendak menyerang Tangsan. Kemudian tanpa disadari, jiwa Xiaowu dan raganya bersatu, membentuk jiwa asli Xiaowu. Nah, disitulah Tangsan merasa senang, karena bisa melihat jiwa Xiaowu yang utuh. Dengan niatan untuk menaklukkan Tangsan, Kian Renskui pun menghenuskan pedang ke arah Tangsan dan Xiaowu. Dan namun pada akhirnya, Xiaowu dan Tangsan bisa menghindari serangan itu. Xiaowu yang melihat Tangsan terluka, ia pun tak terima, sehingga dia balik menyerang Renskui. Xiaowu menyerang, begitu juga dengan Renskui menyerang balik. Mereka saling serang, sehingga Xiaowu menggunakan teleportasi untuk menghindari gelombang dari pedang Renskui. Namun pada akhirnya, Xiaowu berhasil melukai Renskui dengan jurus andalan, yakni tendangan maut. Kian Renskui dihajar habis-habisan oleh Xiaowu, sehingga dia terluka parah, sampai pada akhirnya ia jatuh tak berdaya. Yulong yang melihat Renskui jatuh, kemudian ia berlari dan menolongnya. Sementara Renskui pingsan. Xiaowu pun kembali menjadi raga dan jiwa yang terpisah. Tangsan pun bersedih. Yulong melihat Renskui terluka. Kemudian ia memerintahkan pasukan untuk menyerang Tangsan. Tangsan di sini seolah-olah pasrah. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Tangsan. Ketiga guru besar Akademi Shrek datang menolong Tangsan. Ketiga guru besar kemudian menggabungkan kekuatannya sehingga Sanpao milik guru Xiaogang berubah menjadi naga emas tiran. Nah, ketika menjadi naga emas tiran, Sanpao tersebut menghancurkan satu persatu dari pasukan Aula Wuhun sehingga dia kalah telak. Yulong yang melihat itu, dia sedang membawa Renskui dan memilih untuk mundur karena bala bantuan dari pihak Tangsan datang dengan jumlah kekuatan yang banyak. Dan jika akan melawannya, pasti Yulong dan Cixu akan kalah. Akhirnya ia pun membawa Renskui ke suatu tempat. Pasukan Wuhundian yang tidak ada pemimpinnya, mereka diporak-porandakan oleh Sanpao. Nah, pertempuran ini belum usai. Tangsan, Du Gubou, dan Yang Wudi berlari menuju kediaman Kaisar Xuye. Mereka memasuki kamar Kaisar, dan untung saja Kaisar masih bernyawa, walaupun dalam detik-detik terakhirnya. Du Gubou kemudian memeriksa Kaisar dan mengatakan kalau waktunya hanya tinggal satu batang dupa lagi. Nah, disinilah sang ahli obat beraksi. Yang Wudi mengajukan diri sambil mengeluarkan sebilah jarum dan menancapkan ke tubuh Kaisar Xuye. Dengan keterampilannya, Yang Wudi mengeluarkan jarum kembali. Di sini terlihat ada 7 warna pada jarum itu, yang menandakan bahwa Kaisar telah diracuni dengan menggunakan 7 racun campuran. Yang Wudi pun berkata agar membawa Kaisar ke tempatnya dan akan menyembuhkannya di sana pula. Tangsan bertanya kepada Du Gubou, berapa lama racun itu akan bertahan? Du Gubou menjawab, ia bisa menetralisir dengan waktu 1 hari saja. Tangsan pun mengambil kesimpulan dan membawa Kaisar pergi ke tempatnya. Pertempuran yang sudah usai, kemudian Tangsan mendatangi Guru Flender dan menanyakan mengenai keadaan Akademi Shrek. Guru Flender pun menjawab,
Saat ia mendapatkan sinyal bantuan yang diluncurkan oleh Tang San, ia sesegera mungkin untuk mendatangi istana. Walau keadaan kacau dan diserang oleh pasukan Wuhundian. Di tengah kekacauan tersebut, Guru Flander dan yang lainnya mendapatkan bantuan dari klan Po atau klan kekuatan. Mereka pun berhasil menuju istana. Setelah mendengar jawaban dari Guru Flander, Tang San pun meminta untuk membawa Kaisar Kyoye pergi dari istana. Takutnya akan ada lagi pasukan susulan dari Aula Wuhun. Di saat itu juga, kakek Bai He datang menghampiri Tang San. Tang San pun juga meminta agar klan kecepatan menyebarkan informasi untuk mundur dan kembali ke Akademi Shrek, guna untuk menjaga akademi dan membentuk kekuatan baru. Mereka pun keluar dari istana kekaisaran, sementara pangeran dan saudari perempuannya ikut serta agar merasa lebih aman. Kembali ke Qian Renskui. Dengan bantuan Yulong, Renskui terbangun dari pingsannya. Kemudian ia menanyakan, di mana Kaisar Kyoye sekarang? Yulong mendengar itu, ia tidak berani menjawabnya dan hanya mengatakan, mungkin Kaisar sudah dibawa Tang San dan diobatinya. Mengingat butuh waktu cukup lama, Qian Renskui kembali pulih. Di sini Yulong hanya mengikuti arahan Qian Renskui. Kemudian mereka pergi ke istana dan menyusuri kembali apakah masih ada Kaisar Kyoye di sana. Namun, yang didapatkan mereka adalah nihil, tidak ada apa-apa. Qian Renskui kembali dengan kehampaan. Dia dibawa Yulong kembali ke Aula Wuhun. Sementara di Akademi Shrek pertarungan sudah usai. Dan juga di sana ada orang-orang sekte Qi Bou Liuli dan sekte Tang. Mereka juga menghabisi pasukan kekaisaran yang memberontak. Namun pada akhirnya suasana pun menjadi kondusif kembali. Sementara itu banyaknya korban dari akademi maupun pasukan kekaisaran.